Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu tidak adil? Kamu sudah berusaha keras, tapi hasilnya selalu tidak sesuai harapan. Pernahkah kamu berdoa setiap malam, tapi yang datang justru ujian yang membuatmu ingin menyerah? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, "Kenapa ya Allah? Apa aku sedang Kau lupakan?" Pernahkah kamu melihat orang lain begitu mudah mendapatkan kebahagiaan, sementara kamu terus menunggu sesuatu yang tak kunjung datang? Atau pernahkah kamu merasa seperti Allah diam saja, seolah tidak mendengar setiap doa yang kamu panjatkan dengan air mata? Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sia-sia? Apakah Allah benar-benar mendengarku? Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin bukan Allah yang terlambat, tapi hatimu yang terlalu terburu-buru? Pernahkah kamu sadar bahwa bisa jadi, justru saat kamu merasa kehilangan segalanya, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari semua yang kamu harapkan? Pernahkah kamu renungkan bahwa mungkin Allah sedang mengatur skenario terbaik? Hanya saja kamu belum sampai di bab yang bahagia. Maka, sebelum kamu mengeluh, sebelum kamu merasa sendiri, coba tenangkan hatimu sejenak. Karena bisa jadi, Allah tidak sedang memalingkan wajahnya darimu, tapi sedang menulis takdir terbaik yang belum waktunya kamu lihat. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Hidup ini seperti lembaran kisah yang sedang Allah tulis perlahan. Ada bab yang membuatmu tersenyum, ada bab yang membuatmu menangis, ada bagian yang penuh luka, tapi di ujung semuanya, kamu akan melihat betapa sempurnanya cara Allah menulis takdirmu. Kamu hanya perlu bersabar membaca satu persatu halamannya. Jangan menilai keseluruhan cerita hanya dari satu bab yang menyakitkan. Hari ini mungkin kamu merasa kecewa, besok kamu bisa jadi bersyukur karena semua ternyata mengantarmu ke arah yang lebih baik. Allah tahu kapan harus menunda, kapan harus memberi, dan kapan harus mengganti. Tugasmu hanya satu, tenangkan hatimu dan percaya. Karena selama kamu masih bersama Allah, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kadang kamu hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata dalam hati, "Aku percaya Allah sedang mengatur yang terbaik untukku." Maka biarlah waktu berjalan, biarlah rencana Allah bekerja, dan biarlah hatimu beristirahat dalam keyakinan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur dengan kasih dan kebijaksanaan olehnya. Kadang hidup ini seperti puzzle yang potongannya tidak pas. Kamu sudah berusaha menata semuanya, tapi tetap saja terasa berantakan dan kamu mulai berpikir mungkin tidak akan pernah indah seperti yang kamu bayangkan, padahal kamu hanya belum melihat gambar utuhnya. Allah sedang menyusunnya pelan-pelan, dan setiap kepingan yang kamu rasa salah tempat sebenarnya sedang menempati posisi yang tepat dalam rencananya. Hanya saja kamu belum melihatnya dari sudut pandangnya. Kamu melihat kegagalan, sementara Allah melihat proses tumbuh. Kamu melihat kehilangan, sementara Allah melihat pembebasan. Kamu melihat keterlambatan, sementara Allah sedang menyiapkan waktumu agar tepat. Apa yang kamu anggap lambat seringkali bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah sedang memperhalus langkahmu, agar kamu siap menerima yang besar. Jika semua yang kamu inginkan datang terlalu cepat, kamu mungkin akan kehilangan makna dari perjuangan itu sendiri. Tapi karena Allah mencintaimu, Dia ingin kamu belajar, bukan sekadar mendapatkan. Dia ingin kamu mengerti bahwa setiap air mata yang kamu jatuhkan bukan sia-sia, tapi bagian dari tulisan takdir yang kelak akan kamu syukuri. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ternyata ini maksud-Mu ya Allah. Kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu hanya sedang melewati jalan panjang menuju sesuatu yang Allah sudah siapkan dengan penuh cinta." Mungkin sekarang kamu belum mengerti, tapi nanti kamu akan paham mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Allah tidak pernah menulis cerita yang salah, Dia hanya menunda beberapa bab sampai kamu siap membacanya. Dan dalam setiap bab kehidupanmu, selalu ada pesan lembut darinya yang berkata, "Jangan menyerah, aku sedang bekerja untukmu." Itulah sebabnya kamu harus tetap tenang, bahkan ketika ceritanya belum selesai. Kadang Allah menguji dengan kehilangan, agar kamu tahu bagaimana rasanya kembali padanya.
Kadang Allah menunda sesuatu agar kamu belajar bersabar dan berhenti membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Karena yang ditulis untukmu tidak akan pernah tertukar. Bahkan sebelum kamu memintanya, Allah sudah tahu apa yang akan membuatmu bahagia. Dan saat kamu akhirnya menerima apa yang memang milikmu, kamu akan sadar, ternyata penundaan itu bukan hukuman, tapi bentuk kasih sayang yang luar biasa. Coba kamu bayangkan, jika semua doa dikabulkan tepat saat kamu memintanya, mungkin kamu tidak akan pernah belajar apa arti sabar, syukur, dan tawakal. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menangis di sajadah dengan penuh keikhlasan, dan kamu tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya saat pertolongan Allah datang di waktu yang tak terduga. Tapi karena Allah ingin kamu merasakan semua itu, Dia biarkan sebagian doa tertahan, sebagian rencana tertunda, dan sebagian harapan seolah hilang. Padahal semuanya sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan nanti, kamu akan berterima kasih pada setiap waktu yang kamu kira terlambat. Setiap luka yang kamu tanggung hari ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi lebih bijak, lebih lembut, dan lebih dekat pada Allah. Allah tahu betul berapa berat bebanmu. Dia tahu betapa seringnya kamu pura-pura kuat padahal hatimu hampir runtuh. Dan Dia tahu setiap malam kamu berdoa dalam diam, tanpa seorang pun tahu. Tidak ada satu pun air mata yang terbuang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya disimpan, semuanya dihitung, dan semuanya akan diganti dengan sesuatu yang membuatmu berkata, "Aku rela menunggu selama ini." Karena janji Allah tidak pernah gagal, hanya waktunya yang tidak selalu sama dengan waktumu. Kamu tidak perlu tahu bagaimana Allah akan menolongmu, cukup tahu bahwa Dia pasti akan menolongmu. Bisa jadi lewat cara yang kamu tidak sangka, lewat seseorang yang tidak kamu duga, atau lewat kejadian kecil yang kamu kira biasa, tapi ternyata itu cara Allah membuka jalan. Tugasmu bukan mencari tahu caranya, tapi menjaga keyakinan bahwa pertolongan itu nyata. Dan selama kamu masih percaya, kamu akan melihat tangan Allah bekerja dalam diam, mengatur langkah-langkahmu menuju sesuatu yang kamu impikan. Tenangkan hatimu, karena pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat, Ia hanya datang dengan cara yang paling indah. Allah tahu setiap detak gelisah di dadamu, setiap rasa takut yang tidak bisa kamu ceritakan, dan setiap mimpi yang kamu simpan dalam doa. Bahkan sebelum kamu mengucapkan satu kalimat pun, Dia sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi berhentilah cemas tentang hal yang belum terjadi, karena masa depanmu bukan urusanmu untuk dikhawatirkan, itu urusan Allah untuk disempurnakan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berjalan dengan tenang, percaya, dan terus memperbaiki diri. Sebab rencana Allah tidak pernah gagal pada orang yang terus berharap padanya. Mungkin kamu merasa kisah hidupmu berat, tapi percayalah, semua yang kamu jalani sedang membentukmu menuju sesuatu yang besar. Allah tidak sedang menghukummu, Dia sedang mengangkat derajatmu. Allah tidak sedang menjauh, Dia sedang menyiapkan kejutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sabar menunggu. Jadi jangan berhenti berharap hanya karena sekarang terasa gelap, karena bintang pun paling indah terlihat di malam yang paling gelap. Dan bisa jadi, justru di tengah kegelapan inilah kamu akan menemukan cahaya yang selama ini kamu cari. Setiap kali kamu ingin menyerah, ingatlah bahwa kamu bukan sedang berjalan sendirian. Ada Allah yang setiap detiknya menuntun langkahmu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Dan selama kamu terus percaya, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Mungkin jalannya panjang, tapi di ujung sana sudah menunggu kebahagiaan yang kamu idamkan selama ini. Tenangkan hatimu, karena penundaan bukan berarti penolakan, dan kesulitan bukan berarti kutukan. Semua ini hanya bagian dari proses Allah menulis kisah terbaik dalam hidupmu. Kisah yang suatu hari nanti akan kamu baca dengan air mata syukur, bukan kesedihan. Kamu mungkin sering berpikir bahwa ketenangan hanya bisa datang ketika semua urusan hidupmu beres, ketika hutang lunas, masalah selesai, harapan tercapai, dan hati tak lagi disakiti. Padahal, ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan, tapi pada keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ada orang yang hidupnya terlihat sempurna di luar, tapi hatinya berantakan di dalam. Dan ada pula orang yang diuji dari segala sisi, tapi wajahnya tetap tenang karena hatinya penuh iman. Ketenangan bukan tentang hidup tanpa masalah,
tapi tentang hati yang mampu berkata, "Aku tahu Allah selalu bersamaku, bahkan di tengah badai." Dan saat keyakinan itu tumbuh, badai pun terasa lebih ringan, karena kamu tahu ada tangan yang memegangmu erat dari belakang layar kehidupan. Kadang kamu tidak perlu mengerti semua yang terjadi, kamu hanya perlu yakin bahwa Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Ketika hidupmu terasa berat, ketika rencana-rencana tak berjalan sesuai harapan, jangan buru-buru kecewa, karena bisa jadi Allah sedang menyingkirkan sesuatu yang kamu pikir baik, padahal sebenarnya akan merusakmu jika kamu tetap memaksa memilikinya. Setiap kali kamu berkata dalam hati, "Kenapa begini ya Allah?" Sebenarnya Allah sedang berkata, "Percayalah padaku." Tapi karena kamu lebih sering ingin mengatur segalanya sendiri, akhirnya hatimu kelelahan menanggung sesuatu yang seharusnya sudah lama kamu serahkan kepadanya. Coba renungkan, seberapa sering kamu menenangkan diri dengan kalimat, "Semua akan baik-baik saja," tapi kemudian kamu sadar tidak semua akan benar-benar baik. Ada hal-hal yang tidak akan kembali seperti semula, ada kehilangan yang tidak bisa digantikan, ada luka yang tidak bisa sepenuhnya sembuh. Dan di sanalah kamu belajar bahwa ketenangan bukan datang dari keadaan yang membaik, tapi dari penerimaan bahwa Allah selalu punya rencana di balik setiap kejadian. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu hanya perlu cukup percaya bahwa kelemahanmu pun bisa menjadi jalan Allah menurunkan pertolongan. Orang yang hatinya tenang bukan karena mereka tidak pernah sedih, tapi karena mereka tahu kemana harus kembali ketika kesedihan datang. Mereka tahu bahwa sujud adalah tempat terbaik untuk meletakkan beban, bukan pundak manusia. Mereka tahu bahwa menangis di hadapan Allah jauh lebih menenangkan daripada bercerita panjang kepada dunia yang belum tentu mengerti. Karena sejatinya, ketenangan tidak datang dari banyaknya solusi, tapi dari satu kesadaran sederhana, aku tidak sendiri. Dan selama kamu masih punya Allah, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Kamu mungkin pernah merasakan kehilangan yang besar, kehilangan orang, kehilangan harapan, kehilangan arah hidup. Tapi di balik semua kehilangan itu, ada sesuatu yang Allah ingin kamu temukan, yaitu dirimu sendiri yang sebenarnya. Karena seringkali kita baru benar-benar mengenal diri saat kehilangan segalanya. Kita baru tahu seberapa kuat hati ini ketika semua sandaran dunia runtuh, dan satu-satunya yang tersisa hanya Allah. Dan disitulah letak ketenangan yang hakiki ketika kamu berhenti menggenggam dan mulai menyerahkan semuanya kepadanya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Dia menjanjikan ketenangan bagi hati yang tetap percaya di tengah badai. Dan itu cukup. Kamu tidak perlu tahu kapan badai itu akan reda, karena yang penting adalah siapa yang bersamamu saat badai datang. Jika Allah yang bersamamu, maka bahkan di tengah ombak paling tinggi pun hatimu akan tetap kokoh. Karena kamu tahu, tidak ada ombak yang lebih besar dari kasih sayangnya, dan tidak ada kehilangan yang lebih berarti daripada kehilangan iman kepadanya. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar dirimu, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu yakini di dalam hatimu. Jika keyakinanmu pada Allah tetap teguh, maka seberat apapun dunia, hatimu akan tetap tenang. Sebaliknya, jika hatimu jauh dari Allah, maka sekecil apapun masalahnya, hidupmu akan terasa sesak, karena ketenangan tidak berasal dari keadaan luar, tapi dari kedekatan dengan yang di atas. Dan selama kamu menjaga hubungan itu, kamu akan menemukan kedamaian bahkan di tengah kesulitan. Coba perhatikan, mengapa orang-orang yang sering mendekat kepada Allah lewat doa dan zikir terlihat lebih damai meski hidup mereka juga tak sempurna? Karena mereka tahu, tidak semua hal bisa diubah, tapi semua hal bisa dihadapi dengan hati yang tenang. Mereka tidak sibuk mencari cara agar dunia sesuai keinginan, tapi sibuk menata diri agar selaras dengan kehendak Allah. Dan hasilnya adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, karena itu datang langsung dari Tuhan. Itulah rahasia mengapa orang yang beriman tampak lebih kuat, meski hidupnya juga penuh ujian. Kamu tidak harus tahu apa yang akan terjadi besok, cukup tahu bahwa Allah akan tetap bersamamu seperti hari ini. Dia yang menenangkanmu kemarin, pasti bisa menenangkanmu lagi hari ini. Dan ketika kamu percaya pada pola itu,
kamu akan berhenti cemas terhadap masa depan, karena kamu tahu masa depanmu pun ada dalam genggamannya. Tidak perlu banyak bertanya, kenapa? Cukup perbanyak berkata, aku percaya, ya Allah. Kalimat sederhana itu sudah cukup untuk mengubah gelisah menjadi damai dan takut menjadi tenang. Tenanglah, karena Allah tidak pernah tertidur. Dia melihat setiap usaha kecilmu, mendengar setiap helaan napas lelahmu, mencatat setiap air matamu, dan Dia tahu persis kapan harus menolongmu. Mungkin belum sekarang, mungkin belum besok, tapi pasti akan datang di waktu yang paling indah. Sampai saat itu tiba, biarlah hatimu beristirahat di dalam keyakinan, bukan di dalam kecemasan. Karena ketika kamu percaya pada Allah, kamu tidak butuh alasan untuk tenang, kamu hanya butuh iman. Maka jika hari ini hidupmu belum mudah, jangan berpikir Allah tidak peduli. Bisa jadi, justru di balik kesulitan itu, Allah sedang mengajarkanmu makna ketenangan yang sejati. Dia sedang melatihmu agar tidak lagi mencari damai di luar, tapi di dalam hubunganmu dengan Dia. Dan ketika kamu sudah menemukannya, kamu akan sadar, ternyata tenang bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena kamu punya Allah di setiap masalah. Itulah ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun, karena sumbernya bukan dunia, melainkan cinta dan kehadiran Allah sendiri. Kegelisahan sering datang tanpa diundang. Tiba-tiba saja hatimu terasa berat, napas sesak, pikiran penuh, dan kamu tidak tahu apa sebab pastinya. Kamu mencoba tersenyum di depan orang lain, berpura-pura kuat, tapi di dalam dada ada sesuatu yang berputar, seolah jiwa sedang kehilangan arah. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku merasa begini? Kenapa aku tidak tenang padahal aku tidak sedang kekurangan apapun? Dan tanpa sadar, kamu sedang dipanggil oleh Allah, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Kegelisahan itu bukan tanda bahwa Allah menjauh, tapi tanda bahwa kamu terlalu jauh darinya, dan Dia sedang memanggilmu untuk pulang. Kadang Allah tidak menegur lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang membuatmu tidak nyaman. Ketika kamu terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu asik mengatur rencana hidupmu sendiri, Allah mengirimkan rasa gelisah agar kamu berhenti sejenak dan merenung, agar kamu sadar bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirimu, bukan uang, bukan cinta, bukan jabatan, tapi kedekatan dengan Tuhanmu. Itulah sebabnya, meski kamu sudah punya banyak hal, hatimu masih terasa kosong, seolah ada ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain Allah. Dan selama kamu terus mencoba mengisinya dengan hal-hal duniawi, kegelisahan itu akan tetap datang sampai kamu kembali kepadanya. Kegelisahan adalah bahasa lembut dari Allah yang berkata, kembalilah. Kembalilah kepada doa yang dulu sering kamu tinggalkan. Kembalilah kepada sujud yang dulu membuatmu tenang. Kembalilah kepada kesederhanaan hati yang dulu membuatmu ikhlas tanpa banyak mengeluh. Allah tidak pernah marah karena kamu pernah menjauh. Dia hanya rindu mendengar suaramu dalam doa yang jujur. Kadang kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang kehilangan arah sampai Allah membuat hatimu resah. Resah karena lupa berzikir. Resah karena terlalu sibuk mengejar yang fana. Resah karena lupa bahwa semua yang kamu punya hanyalah titipan sementara. Dan ketika kegelisahan itu datang, jangan buru-buru mencari hiburan di luar. Jangan menutupi hatimu dengan kesibukan baru, dengan tawa palsu, dengan perhatian manusia. Karena yang kamu butuh bukan hiburan, tapi ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa kamu butuh Allah lebih dari apapun di dunia ini. Allah punya cara yang sangat halus untuk menyentuh hati hambanya. Terkadang dengan memberi kebahagiaan agar kamu bersyukur. Terkadang dengan memberi ujian agar kamu kembali bersujud. Kegelisahan adalah salah satu cara paling lembut yang Allah gunakan agar kamu kembali mengingat siapa pemilik hatimu. Karena hanya Dia yang bisa menenangkan apa yang Dia sendiri ciptakan, jiwa. Dan tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menenangkan hati, kecuali jika Allah berkenan menurunkan ketenangan itu ke dalam dada. Kamu bisa mencoba berbagai cara untuk melarikan diri dari rasa cemas. Pergi berlibur, menonton film, menghibur diri, membeli barang-barang baru. Tapi kamu akan menyadari bahwa ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Begitu kesibukan selesai, kegelisahan itu datang lagi, seolah berkata,
kamu belum pulang. Kamu belum benar-benar mendekat kepada Allah. Dan selama kamu belum kembali kepadanya, rasa kosong itu akan terus menghantui sampai kamu bersujud dan menyerahkan semuanya dengan ikhlas. Kadang Allah membiarkanmu kehilangan rasa nyaman supaya kamu belajar mencari ketenangan yang sejati, bukan yang semu. Dia biarkan dunia membuatmu kecewa, agar kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu ketika kamu dekat dengannya. Allah tidak pernah ingin menyakitimu dengan kegelisahan. Dia hanya ingin memurnikan hatimu dari ketergantungan pada selain Dia. Karena selama hatimu masih penuh dengan dunia, tidak akan ada ruang untuk ketenangan yang datang dari langit. Dan ketenangan itu baru turun ketika kamu mulai pasrah, ketika kamu berkata dalam doa, "Ya Allah, aku lelah berlari sendiri, kini aku ingin kembali." Setiap kali hatimu gelisah, anggap itu panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu kembali berdoa dengan jujur. Tidak perlu kata-kata indah, cukup katakan apa adanya, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang aku cari, tapi aku tahu aku butuh Engkau." Kalimat sederhana itu bisa mengubah segalanya, karena Allah mencintai doa yang jujur lebih dari doa yang panjang tapi tanpa hati. Dan ketika kamu jujur di hadapan Allah, hatimu akan perlahan terasa ringan, karena Dia sedang menenangkannya satu persatu. Kegelisahan seringkali adalah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Sebelum Allah mengangkat derajatmu, Dia akan mengguncang hatimu terlebih dahulu, agar kamu melepaskan segala yang tidak perlu. Kamu akan merasa kosong, kehilangan arah, kehilangan semangat, tapi justru di sanalah Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Seperti tanah yang harus digemburkan dulu sebelum ditanami benih, begitu juga hatimu harus diaduk, harus dilembutkan, agar bisa menerima cahaya baru. Dan kegelisahan itu adalah cara Allah menggemburkan hatimu agar siap menerima kedamaian yang lebih dalam. Maka jangan takut ketika kamu gelisah. Jangan buru-buru menganggapnya sebagai kutukan. Karena seringkali, di balik resah yang kamu benci, ada kasih sayang yang sedang bekerja. Allah ingin kamu berhenti mencari di luar dan mulai mencari di dalam hubunganmu dengannya. Dan ketika kamu mulai menemukannya kembali, kamu akan tahu, ternyata selama ini bukan hidupmu yang berat, tapi hatimu yang jauh. Mulailah dengan hal sederhana. Duduk sendiri, diam, lalu ucapkan astagfirullah dengan penuh kesadaran. Ulangi perlahan, bukan sekadar di bibir tapi di hati. Rasakan bagaimana setiap istighfar seperti menghapus satu lapis debu di jiwamu yang selama ini menutup cahaya ketenangan. Dan semakin kamu mengingat Allah, semakin hatimu terasa lapang karena kamu sedang kembali ke rumah yang sebenarnya, yaitu ketenangan di sisi Tuhanmu. Kamu akan menyadari bahwa segala kegelisahan yang dulu kamu benci sebenarnya adalah jalan pulang yang Allah kirim agar kamu kembali mengenalnya. Jadi, saat hatimu resah, jangan melarikan diri dari Allah, tapi larilah menujunya. Karena kegelisahan itu tidak akan berhenti sampai kamu menemukannya kembali di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah kembali, kamu akan paham, ternyata sejak awal, Allah tidak pernah menjauh, hanya kamu yang berjalan terlalu jauh darinya. Dia tidak pernah pergi, Dia hanya menunggu. Menunggu saat hatimu siap untuk tenang, bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu sudah menemukan sumber tenang yang sejati, Allah. Dan di titik itu, kamu akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu benar-benar pulang. Kadang dalam hidup, kita dipaksa untuk diam di tengah badai. Bukan karena kita lemah, tapi karena Allah ingin kita belajar apa arti tenang yang sesungguhnya. Kita sering berpikir bahwa ketenangan datang ketika semua masalah selesai, padahal ketenangan sejati justru muncul ketika hati tetap yakin, meski segala sesuatu belum jelas arah dan hasilnya. Kamu mungkin pernah berada di titik di mana kamu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua jalan terasa buntu, doa seolah tak lagi direspons. Dan kamu mulai merasa bahwa takdir sedang tidak berpihak. Namun percayalah, di saat seperti itulah sebenarnya Allah paling dekat denganmu. Karena saat kamu tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, saat itulah Allah ingin kamu sadar bahwa hanya Dia tempat bergantung yang sesungguhnya.
Banyak orang berusaha mencari ketenangan di luar diri, di harta, di karier, di cinta, di validasi manusia. Tapi mereka lupa semua itu hanya menenangkan sementara. Ketika yang kamu andalkan hilang, hatimu kembali bergetar, kembali takut, kembali cemas. Padahal ketenangan sejati hanya bisa ditemukan ketika kamu yakin bahwa apapun yang terjadi, itu semua tidak keluar dari pengaturan Allah. Setiap penundaan, setiap kehilangan, bahkan setiap rasa sakit, semuanya sudah ditulis dengan penuh kasih, bukan kebencian. Allah tidak pernah berniat menyakitimu. Dia hanya ingin menyadarkanmu bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang mempercayai rencana yang Dia pilihkan untukmu. Kadang Allah membuat sesuatu tampak kacau, agar kamu berhenti menggenggam kendali. Dia tahu kamu terlalu sering merasa bisa mengatur hidupmu sendiri, sampai lupa bahwa kamu hanyalah hamba, bukan sutradara dari takdirmu. Ketika semuanya berjalan di luar rencana, jangan buru-buru mengeluh, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah tidak adil. Karena bisa jadi, keterlambatan yang kamu benci itu justru sedang menyelamatkanmu dari hal yang belum siap kamu hadapi. Yang kamu anggap kegagalan hari ini, mungkin saja sedang menjadi jalan memutar menuju keberkahan yang lebih besar nanti. Allah tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya dalam doa. Dia tahu keinginanmu, tahu perjuanganmu, tahu luka yang kamu simpan diam-diam tanpa seorang pun paham. Dia tahu setiap air mata yang jatuh di malam hari saat semua orang tidur. Dan Dia tidak pernah membiarkan satu pun darinya sia-sia. Semua dicatat, semua diperhitungkan, semua dijawab di waktu yang paling tepat. Masalahnya bukan pada Allah yang tidak menjawab, tapi pada kita yang terlalu terburu-buru ingin tahu hasilnya. Ketika kamu berdoa, lalu tidak langsung terkabul, bukan berarti Allah menolak. Mungkin Dia sedang menunda agar kamu belajar sabar, agar kamu tahu bagaimana rasanya menunggu dengan iman, bukan dengan cemas. Doa yang tidak langsung dijawab bukanlah doa yang gagal, melainkan doa yang sedang disiapkan dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Kamu hanya perlu sedikit lebih tenang, sedikit lebih yakin, sedikit lebih percaya bahwa Allah tidak pernah lupa pada hamba yang berserah. Karena ketenangan tidak datang dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang percaya penuh kepadanya, meski keadaan tidak selalu sesuai harapan. Pernahkah kamu memperhatikan laut? Gelombangnya kadang tinggi, kadang tenang, tapi dasarnya tetap diam. Begitulah seharusnya hati seorang mukmin, meski di permukaan hidupnya bergolak, di dalamnya tetap tenang karena tahu siapa yang menggenggam segalanya. Ketenangan bukan berarti tanpa air mata, tapi air mata yang jatuh dalam keikhlasan justru menjadi bukti bahwa kamu sedang didewasakan oleh Allah, bukan dihancurkan. Maka biarkan hatimu tenang, bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu tahu bahwa yang memegang hidupmu bukan manusia, melainkan Zat yang Maha Tahu. Ketika kamu berusaha keras tapi hasilnya belum terlihat, jangan kecewa. Mungkin bukan karena usahamu kurang, tapi karena waktunya belum tiba. Allah tidak pernah salah waktu, Dia hanya ingin kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada seberapa dalam kamu percaya. Jangan biarkan dunia menguras tenagamu sampai kamu lupa beristirahat di hadapannya. Kadang satu sujud yang penuh air mata bisa lebih menenangkan daripada 1000 langkah yang penuh ambisi. Tenanglah, meski jalanmu terasa panjang dan berliku, karena setiap langkah yang kamu ambil dengan sabar sedang menulis kisah indah dalam hidupmu. Allah tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, sebenarnya ada malaikat yang menjaga. Ada doa yang menopang, dan ada kasih sayangnya yang tak terlihat tapi nyata. Maka saat hatimu mulai resah, katakan perlahan, "Ya Allah, aku tidak tahu arah, tapi aku tahu Engkau tidak akan menyesatkanku." Itulah doa paling jujur yang bisa kamu panjatkan. Doa yang membuat hatimu perlahan menjadi tenang tanpa harus tahu apa yang akan terjadi nanti. Ingatlah, tidak semua yang kamu anggap baik benar-benar terbaik untukmu, dan tidak semua yang kamu takuti sebenarnya buruk bagimu. Allah lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Dia melihat masa depanmu, sedangkan kamu hanya melihat hari ini. Maka, biarlah Dia memilihkan yang paling tepat, karena apapun yang datang dari Allah
pasti membawa hikmah, meski awalnya terasa pahit. Dan ketenangan yang sejati bukanlah hasil dari semua masalah yang selesai, tapi dari keyakinan bahwa semua masalahmu sudah berada dalam genggaman Tuhan. Jadi, kalau hari ini hatimu lelah, jangan cari pelarian, cari tempat bersujud. Kalau harapanmu mulai pudar, jangan mencari hiburan kosong, tapi carilah cahaya dalam doa. Karena doa yang tulus tidak selalu mengubah keadaan, tapi pasti mengubah hatimu menjadi lebih kuat menghadapi keadaan. Dan ketika hatimu kuat, dunia tidak lagi menakutkan. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, Allah sedang mengatur sesuatu. Dan pengaturannya tidak pernah salah. Tenangkan hatimu. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kamu tahu, meski tidak baik-baik saja pun, kamu masih punya Allah. Dan selama kamu masih punya Allah, kamu tidak akan pernah kehilangan arah. Kita sering merasa cemas ketika sesuatu tidak terjadi sesuai waktu yang kita harapkan. Kita ingin doa segera dikabulkan, ingin rezeki datang cepat, ingin luka sembuh seketika, seolah hidup harus selalu berjalan sesuai rencana kita. Padahal waktu manusia selalu terburu-buru, sementara waktu Allah selalu sempurna. Kita ingin semuanya cepat, tapi Allah ingin semuanya tepat. Kita ingin hari ini, tapi Allah tahu kapan waktu yang benar-benar terbaik untuk kita menerimanya. Ada kalanya Allah menunda bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia ingin melindungimu. Ada waktu di mana kamu memohon sesuatu dengan air mata, yakin itu yang terbaik. Padahal jika dikabulkan saat itu juga, bisa jadi itu justru akan melukaimu. Seperti anak kecil yang menangis ingin pisau, ibunya tak akan langsung memberi. Bukan karena tak sayang, tapi karena ia tahu bahaya yang tidak dilihat si anak. Begitu pula Allah dengan kita. Dia menunda, bukan karena menolak, tapi karena tahu kapan kamu siap menerimanya tanpa terluka. Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli hanya karena waktumu tak sama dengan waktunya. Kamu mungkin pernah melihat orang lain begitu cepat mendapatkan apa yang kamu impikan. Mereka sukses lebih dulu, menikah lebih cepat, hidupnya tampak lebih bahagia, dan kamu bertanya-tanya, "Kenapa bukan aku, ya Allah?" Padahal kamu tidak tahu bagaimana perjalanan mereka, apa yang mereka lalui, dan ujian apa yang akan mereka hadapi nanti. Setiap orang punya waktu yang berbeda, dan setiap jiwa punya prosesnya masing-masing. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berada dalam bab yang berbeda dari hidupmu sendiri. Allah tidak menulis takdir semua orang dengan pena yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi semuanya tepat. Ada yang diberi di awal agar belajar bersyukur, ada yang diberi di akhir agar belajar sabar. Yang penting bukan seberapa cepat kamu mendapatkannya, tapi seberapa kuat kamu tetap percaya meski belum juga melihat hasilnya. Karena orang yang paling tenang bukan yang hidupnya paling mudah, tapi yang paling yakin bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Seringkali, ketika Allah menunda sesuatu, sebenarnya Dia sedang menyusun banyak hal agar ketika waktunya tiba, semuanya pas dan sempurna. Mungkin hari ini kamu belum diberi karena Allah sedang menyiapkan dirimu agar lebih matang. Atau mungkin karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang akan kamu temui dalam rencana besarnya. Seperti puzzle yang baru terlihat indah ketika semua kepingan sudah tersusun, begitu pula hidupmu baru akan tampak jelas keindahannya ketika waktunya tiba. Sebelum itu tugasmu hanya satu, sabar dan percaya. Kita ini sering tidak sabar, ingin hasil tanpa proses, ingin panen tanpa menanam. Padahal ketenangan dan kebijaksanaan justru tumbuh dari proses menunggu dengan hati yang tetap baik. Allah tahu betapa sulitnya menunggu, tapi disitulah nilai iman diuji. Bukan pada saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi pada saat kamu tetap berdoa, meski belum juga dikabulkan. Itulah tanda bahwa kamu benar-benar percaya kepadanya, bukan pada hasil. Ketika kamu merasa Allah lambat, cobalah lihat ke belakang. Berapa banyak hal yang dulu kamu tangisi tapi kini kamu syukuri. Berapa banyak doa yang dulu tidak dikabulkan, tapi ternyata justru itu yang menyelamatkanmu dari kesalahan besar. Berapa banyak rencana yang gagal, tapi malah membawamu ke tempat yang jauh lebih baik. Semua itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah terlambat. Hanya kamu yang baru paham belakangan. Dan pada saat kamu sadar, kamu akan menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kecewa,
melainkan karena kagum dengan cara Allah menulis hidupmu. Allah tidak akan pernah meninggalkan doamu begitu saja. Dia mendengarnya, Dia menjaganya, dan Dia sedang mempersiapkannya dengan rapi. Mungkin bukan dengan cara yang kamu mau, tapi dengan cara yang kamu butuh. Karena Allah tidak memberi untuk menyenangkanmu, tapi untuk menuntunmu kepada kebaikan yang lebih besar. Kadang apa yang kamu minta hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam yang Allah ingin kamu temukan. Penundaan adalah bentuk cinta, karena di setiap waktu yang kamu habiskan untuk menunggu, ada pelajaran yang Allah tanamkan di hatimu tentang sabar, tawakal, dan ikhlas. Kamu belajar mengikhlaskan kendali, belajar berhenti mengatur, dan mulai percaya bahwa skenario terbaik hanyalah milik Allah. Dan ketika kamu sudah siap, ketika hatimu sudah cukup kuat, barulah Allah hadirkan jawabannya. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai bukti bahwa janjinya itu nyata. Dan di saat itu kamu akan paham kenapa semuanya harus menunggu selama ini. Jadi jangan terburu-buru kecewa hanya karena belum melihat hasilnya. Jangan merasa tertinggal hanya karena hidupmu berjalan lebih lambat dari orang lain. Ketenangan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang paling yakin bahwa waktunya Allah tidak akan pernah salah. Kamu tidak sedang berjalan sendirian, kamu sedang berjalan dengan irama waktu yang Allah pilihkan untukmu. Dan irama itu, meski kadang lambat, selalu membawa ke arah yang terbaik. Ketika hatimu mulai gelisah menunggu, tenangkan diri dengan zikir. Ucapkan perlahan dalam hati, Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, tapi penyerahan penuh dari hati yang lelah ingin tahu segalanya, kepada Tuhan yang sudah tahu segalanya. Dan ketika kamu sudah benar-benar percaya, kamu akan melihat betapa menenteramkannya hidup ini, meski belum semua keinginanmu terwujud. Karena kamu tahu, apapun yang belum kamu terima hari ini, bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah sedang menyiapkan saat yang paling tepat untuk memberikannya. Jadi, tenangkan hatimu. Kamu tidak terlambat, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang dalam proses menuju waktu terbaik yang sudah Allah tulis, bahkan sebelum kamu dilahirkan. Waktu itu akan datang, dan ketika datang, kamu akan berkata dalam hati, Ya Allah, ternyata selama ini aku tidak menunggu sia-sia. Dan di titik itu, kamu akan paham. Allah tidak pernah terlambat, hanya kamu yang dulu terlalu terburu-buru ingin cepat bahagia. Semoga setelah mendengar dan merenungkan pesan ini, hatimu menjadi lebih tenang, jiwa menjadi lebih lapang, dan langkahmu semakin ringan menapaki setiap ujian yang Allah berikan. Semoga Allah selalu menuntunmu pada jalan yang diridhoinya, memberimu ketabahan ketika lelah, memberikan cahaya ketika gelap, dan mengabulkan doa-doa terbaik yang sejatinya baik untukmu, meski belum terlihat hari ini. Ya Allah, tuntunlah hamba-Mu ini, jauhkan dari kesedihan yang menghancurkan, dekatkan pada kebahagiaan yang hakiki, kuatkan iman dalam setiap langkah, dan jadikan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikan hatiku selalu tenang, jiwaku selalu bersyukur, dan hidupku selalu dalam naungan kasih sayang-Mu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.